Ya. Jadi kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang soleh, maka outputnya, keluarnya harta itu ke tempat-tempat soleh juga. Tapi sebaliknya, ya, kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, maka keluarnya, distribusinya harta itu ke tempat-tempat yang tidak soleh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bertemu di acara kuliah umum kampus bisnis Umar Usman. Ada yang mau moto saya duluan? Ayo. Saya pernah difoto ya, lagi ngisi acara, mulut saya bangap. Di-upload di Facebook, kan nggak enak liatnya gitu ya. Jadi mendingan saya siap-siap dulu dari foto sekarang ya. Sudah? Baik, teman-teman sekalian, kita akan bersama sampai jam 7 malam ya hari ini. Sampai inilah ya, sampai maghrib lah minimalnya. Sampai maghrib ya. Toh pada puasa semua kan? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita berada di tanggal 9 bulan Muharram ya, hari Tasu'ah. Dianjurkan untuk berpuasa. Jadi yang tadi dari rumah ya, dari kontrakan belum sarapan sampai hari ini pertahankan puasanya ya. Tapi yang sudah ngopi 2 gelas janganlah ya. Walaupun boleh berniat dari tengah hari ya, berpuasa tiba-tiba, tapi dengan syarat paginya tidak ada nasi uduk yang masuk ke perutnya ya. Kalau 2 piring nasi uduk baru niat puasa itu nggak sah ya. Terus kalian, saya nggak ada pointer ya. Yang mengendalikan slide saya siapa? Mana? Orangnya mana orangnya? Waduh, jauh sekali ya. Jadi kita sepakat ya, kalau begini itu artinya next. Gitu ya, begini ya. Ya, begini. Kalau begini artinya kembali ke atas lagi ya. Terus kalau begini apa tuh? Oke, next. Nah, ini akan kita bahas teman-teman sekalian dalam waktu ada 3 tema sebenarnya ya, tapi kita akan bahas 2 tema besar. Pertama tentang mengenal potensi diri, kemudian yang kedua nanti mengubah paradigma berpikir dan mengapa harus berbisnis. Oke, ya, dicatat nanti keluar di ujian. Kita mulai dari yang pertama. Next. Oke, itu nama saya Happy Andi Baston. Happy, tahu arti happy? Ya? Bahagia, senang. Makanya saya walaupun lagi banyak duit tetap happy. Apalagi banyak duit banget ya. Happy Andi Baston. Next, berikutnya kita akan bicara tentang harta. Ya, kita mulai dari sini ya. Saya belum lama, sudah agak lama juga nih. Ini cetakan ketiga ya. Buku saya judulnya Beginilah Rasulullah Berbisnis. Bagi yang pengen beli nanti ada display di sini ya. Ini enaknya ngisi acara bukan di masjid, bisa sambil jualan ya. Kalau di masjid kan gak enak jualannya. Tapi jualan di mahasiswa kira-kira ada duitnya nggak ya? Kenapa? Oh, ini bukan mahasiswa, ini pengusaha ya. Pengusaha. Ujung-ujungnya bisa jadi reseller buku saya ini ya. Lumayan. Ini harganya 85.000 ya, tapi store ke saya cuma cukup 40.000. Ya. Jadi lebih dari 50% gitu ya. Kalau 50% kan 42,5. Ini 40.000 dari harga 85.000 ya, teman-teman store ke saya cukup 40.000, tapi bayarnya cash. Begitu dengar cash sama bengong gitu ya. Begitu cara saya menjual buku. Dan ini buku tidak ada di toko buku. Ya, semua saya jual via online. Ya, dan ini sudah cetakan yang ketiga, teman sekalian, dan tidak ada satupun di toko buku. Kalau ada yang jualan di toko buku itu bukan saya yang jualan, orang lain yang jualan ya. Iya, mungkin mereka beli buku saya gitu kan, lalu kemudian dijual di tokonya. Itu kan bukan saya yang jualan. Ya. Jadi saya tidak punya toko buku, saya punya toko online. Ya,
teman-teman ketik di Google, kemudian ketik beginilah Rasulullah berbisnis, insya Allah ya, yang keluar buku ini bisa didapatkan fisiknya atau bisa juga versi digital. Nah, jadi yang nggak mau bawa buku kemana-mana bisa dapatkan buku ini secara digital di Play Store buku ya, nanti silakan cari ya. Nah, di buku ini teman-teman saya mulai dari tema tentang ini, tentang harta ya, karena ini penting ya. Seperti disampaikan di slide saya, ada dua kutub ya, tentang pandangan manusia tentang harta. Ada orang yang begitu mengagungkan harta, tapi di sisi lain ada juga orang yang membenci harta ya. Coba nanti kita akan lihat. Next, berikutnya, next ke sini ya. Ini basic kita ya. Ini pemahaman dasar kita ya. Dalam surat Yunus ayat 55 dan kemudian surat Al-Baqarah ayat 29, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard, ala inna wa'dallahi haqq walakinna aktsarahum la ya'lamun. Saya enggak usah terjemahkan lagi ya. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard ya. Ketahuilah bahwasanya semua yang ada di muka bumi ini, fis samawati wal ard, di kolong langit atau di atas bumi ya, itu semua milik Allah ya. Ini basicnya gitu ya. Jadi kita harus paham bahwa harta itu adalah milik Allah dan dititipkan kepada kita ya. Karena itu kalau kita ingin mencari harta ya, mintanya itu kepada Allah, tapi jangan minta doang nggak usaha, ini keliru ya. Minta kepada Allah dan usaha dengan maksimal. Innallaha, kata Umar bin Khattab, sungguhnya Allah SWT tidak akan ya, menurunkan emas ya, la yumtiru zahaba ya, tidak akan menghujani kita dengan bongkahan emas, tapi harus usaha. Berikutnya teman-teman bisa eksplorasi lagi ayat-ayat nanti ya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard jami'an minhu inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah Subhanahu wa taala ya sakhara, menaklukkan, memberikan semua yang ada di muka bumi untuk kita. Nah, ini penting. Jadi semua yang ada di muka bumi ini teman-teman sekalian, itu semuanya dipersembahkan ya untuk kita manusia. Ya, untuk kita ya. Hewan ya, makanya berbagai macam hewan itu ada yang kita konsumsi, kita makan, ada yang kita kendarai ya, jadikan kendaraan dulu ya, kalau sekarang udah jarang yang mengendarai hewannya. Kemudian ada juga yang digunakan sebagai hiasan ya. Ada yang tanaman juga demikian ya. Tanaman ada yang kita makan daunnya ya. Untuk apa? Makan daun, lalap ya enggak ya? Lalap ya. Ada yang kita makan buahnya ya. Ada yang kita makan batangnya. Pohon apa tuh yang kita makan batangnya? Ada yang makan batang tebu? Ya, ada yang kita makan akarnya ya, umbinya ya. Bahkan ada yang semua anggota tumbuhan itu kita makan semua ya. Seperti apa misalnya? Daun jadi jamur toge enggak ya? Dimakan semua kan? Bahkan ada hewan yang semuanya kita makan ya. Hewan apa? Hewan? Hah? Ayam geprek. Ayam geprek emang ikan teri ya enggak ya? Enggak ada yang dibuang kan? Dimakan semua ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini ya, ini diperuntukkan untuk kita. Allah menciptakan untuk kita. Ya, ini prinsipnya. Berikutnya, kita cepat aja. Nah, harta bagi manusia itu titipan. Jadi kalau Allah mengambil ini kita santai aja, orang titipan. Ya, bukan milik kita. Kita cuman menikmati. Ya. Coba mau memiliki atau menikmati? Kalau saya memiliki dan menikmati. Jadi jangan sampai kita coba memiliki ya, tapi tidak pernah menikmati. Lebih baik kita memiliki dan menikmati. Jadi harta itu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kita, untuk manusia, dan kita bisa gunakan sesuai dengan keinginan dan kemauan kita untuk jalan kebaikan. Berikutnya, harta antara perhiasan dan fitnah ya.
harta itu titipan, tapi dia bisa jadi zinah, ya, perhiasan bagi kita, dan bisa juga jadi fitnah, ya. Dalam surat Al-Anfal misalnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ya. Bisa jadi amwal, harta, dan anak itu fitnah, ya. Ada 3 tak yang harus diwaspadai hari ini kan, harta, tahta, giliran ngomong wanita kenceng banget gitu ya. Dan ini harus kita waspadai, ya. Harta itu begitu menggoda, tahta itu begitu menggiurkan, dan wanita menggoda dan menggiurkan, ya. Waspadalah, ya. Berikutnya harta, ya, yang tadi sama dengan tadi, teman-teman bisa eksplorasi lagi nanti. Berikutnya banyak sekali. Terus kita ingin yang berikutnya. Nah, kita mulai dari sini. Ya. Suatu saat sahabat Rasul SAW, Amr ibn al-As, ya, sahabat Nabi Amr ibn al-As. Amr ibn al-As ini suatu saat diutus oleh baginda Rasulullah SAW bukan berkunjung tepatnya, memimpin sebuah pasukan ke sebuah tempat yang dikenal dengan Bani Qudha'ah. Kata Rasul, ya Amr, ini Amr bin As ini, teman sekalian, baru 3 bulan masuk Islam, belum lama, mu'allaf. Ya Amr, Anda pergi ke Bani Qudha'ah, ya, pimpin pasukan 80 orang ini, ada mengatakan nanti ditambah menjadi 300 orang, Anda berangkat, ya, selesaikan urusan dengan Bani Qudha'ah. Bani Qudha'ah ini, ya, pernah terlibat berkoalisi dengan pasukan Romawi untuk memerangi kaum muslimin. Maka Nabi memerintahkan kepada Amr bin As dan pasukannya untuk datang ke tempat ini. Dalam rangka apa? Menyelesaikan urusan dengan mereka. Perang-perang, damai-damai, dan selesaikan. La'allallah, kata Rasul, semoga Allah, ya, memberikan harta rampasan yang banyak untukmu. Jadi Amr bin As ini mu'allaf. Jadi harus semacam diiming-imingi dengan harta begitu kira-kira. Maka dalam fikih zakat, teman-teman sekalian, di antara orang yang berhak mendapatkan zakat itu adalah mu'allaf, orang yang belum lama masuk Islam, meski kaya, tapi dia berhak mendapatkan zakat. Ta'lifan liqulubihim, agar hatinya itu cenderung kepada Islam, ya. Ini bukan berarti nyogok, dia sudah masuk Islam. Semoga Allah, ya, memberikan harta rampasan yang banyak untukmu, kata Rasul kepada Amr bin As. Kata Amr bin As apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni qad aslamtu, saya ini masuk Islam, laisa li ajlil mal, bukan karena duit. Bapak saya kaya, katanya kan, saya orang punya uang, pengusaha, ya. Inni aslamtu, saya masuk Islam, laisa li ajlil mal, bukan karena kepentingan harta, tapi saya masuk Islam karena ingin menyertaimu di surga. Kata Amr bin As yang luar biasa. Maka keluarlah hadis ini. Ya, kata Rasul kepada beliau apa? Ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta manakala harta itu dipegang oleh orang-orang yang saleh. Ya, jadi kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang soleh, maka outputnya, keluarnya harta itu ke tempat-tempat soleh juga. Tapi sebaliknya, ya, kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang tidak soleh, maka keluarnya, distribusinya harta itu ke tempat-tempat yang tidak soleh juga. Makanya orang-orang soleh seperti teman-teman ini itu harus kaya. Di ruang tunggu tadi ada ungkapan Mas Ipo, ya. Ya, kalau tidak salah mengatakan kira-kira sebaik-baik harta, ya, itu di tangan orang-orang yang beriman. Maka sebaiknya orang-orang yang beriman itu sebaiknya berharta. Begitu kira-kira, ya. Jadi kata beliau, kira-kira sebaik-baik harta itu di tangan orang-orang yang beriman. Sebaik-baik harta di tangan orang yang beriman. Maka teman-teman yang sudah beriman ini sebaik-baiknya berharta.